Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai metode gramatikal tarjamah, meliputi latar belakang, landasan teori, karakteristik, tujuan, peran guru, peran siswa. Untuk yang pertama itu latar belakang. Latar belakang metode gramatikal tarjamah, atau biasa kita kenal juga dengan thoriqah qawaid wa tarjamah. Latar belakang yang pertama mengenai metode gramatikal, yaitu karena adanya kebutuhan untuk mengajarkan dan mempelajari mengenai bahasa asing. Metode ini bermuara pada zaman kebangkitan Eropa, di mana pada masa kebangkitan ini bahasa Yunani dan bahasa Latin digunakan untuk mentransfer warisan kebudayaan di dunia barat yang kemudian ditulis untuk berbagai macam bahasa. Metode ini juga dikenal dengan metode tradisional, sebab dalam metode ini sudah sangat melekat berabad-abad dalam mengajarkan bahasa asing, seperti pada bahasa Yunani kuno dan Latin. Selanjutnya yaitu landasan teori metode gramatikal. Metode gramatikal juga dikenal sebagai grammar translation method. Landasan teori metode gramatikal tarjamah, penyajian pelajaran yang mendasarkan pada hafal kaidah serta berbagai aturan kaidah tata bahasa asing. Metode ini merupakan gabungan antara metode gramatikal dan tarjamah. Dasarnya, landasan teori metode gramatikal yakni hafal akan kaidah tata bahasa asing. Kemudian pada analisis terhadap wacana yang kemudian terjemahkan kepada bahasa pengantar. Pendekatan teori pada landasan teori metode gramatikal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu teori tradisional dan yang kedua yaitu teori struktural. Teori tradisional yaitu melihat bahasa secara perspektif, atau bahasa yang baik dan benar adalah bahasa menurut para ahli, bukan menurut penutur asli. Kemudian yang kedua yaitu teori struktural. Teori struktural yaitu melihat bahasa secara deskriptif, atau menurut teori ini bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang digunakan oleh penutur asli di lapangan, bukan menurut para ahli. Berarti teori struktural merupakan lawan kebalikannya dari teori tradisional. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik metode gramatikal tarjamah. Yang pertama yaitu materi pelajaran disajikan berupa buku nahwu, kamus, daftar kata, dan teks bacaan. Yang kedua yaitu tata bahasa yang disajikan secara deduktif. Maksudnya yaitu pembelajaran yang berisikan kaidah-kaidah disertai contoh dan penjelasan baik dari yang mulai rinci sampai panjang lebar. Yang ketiga yaitu basis metode pembelajaran ini adalah menghafal kaidah, kosakata, dan tata bahasa. Yang keempat yaitu karakteristik dalam metode gramatikal adalah guru aktif sebagai penyaji materi dan siswa sebagai penerima materi yang pasif. Kemudian yang kelima yaitu bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keenam yaitu gramatikal yang diajarkan adalah gramatikal formal. Maksudnya yaitu peserta didik dianggap mampu menerjemahkan gramatikal formal, yaitu ketika dia sudah mulai bisa menerjemahkan paragraf atau baris prosa sesuai dengan kaidah yang baik dan benar.
Dan yang ketujuh yaitu latihan berbicara diberikan hanya sifatnya sesekali saja. Kemudian yang kedelapan yaitu teks bacaan yang diberikan adalah karya sastra klasik atau kitab keagamaan lama. Pemahaman kaidah dan bahan bacaan diuji melalui analisis terjemahan. Adapun tujuan metode gramatikal terjemah yakni yang pertama adalah agar peserta didik mampu memahami dan menghafal tata bahasa. Yang kedua yaitu mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa pertama kepada bahasa asing. Yang ketiga yaitu mampu membekali siswa agar memahami teks bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu peran guru dalam metode gramatikal terjemah. Peran guru akan terasa penting karena dalam metode ini bisa dikatakan menjadi mudah ketika guru itu benar-benar menguasai tata bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab dengan baik dan benar. Selain itu, peran guru selanjutnya yaitu penting untuk mengaplikasikannya dengan berbagai permainan agar pembelajaran itu tidak jenuh atau bosan bagi peserta didik. Kemudian peran guru dalam metode ini juga guru mampu memadukan dengan berbagai aplikasi atau ragam aplikasi lainnya sehingga mampu memberikan motivasi kepada peserta didik dalam belajar. Kemudian selanjutnya yaitu peran siswa dalam metode gramatikal. Peran siswa yang pertama yaitu peserta didik atau pelajar mampu menguasai kaidah-kaidah tata bahasa asing di luar kepala atau dalam artian hafal di luar kepala. Kemudian yang kedua yaitu peran peserta didik adalah memahami isi bacaan secara detail, kemudian mampu menerjemahkannya. Kemudian yang ketiga, peran peserta didik dalam metode gramatikal adalah memahami karakteristik bahasa target dan teoritis lainnya sehingga dapat membandingkan dengan bahasa ibu atau bahasa pertama. Peserta didik mampu menghafal kosakata yang relatif banyak dalam setiap pertemuannya. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menguasai membaca bahasa Arab.